Mirsa rela donorkan hatinya untuk Aurel, namun Reza sengaja tak diberitahukan oleh Ranti. Hai semua, apa kabar? Selamat datang kembali. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Berikut ini akan dijelaskan sedikit sinopsis untuk hari ini tanggal 19 Agustus 2025. Namun sebelum itu buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Meskipun perasaan Mirsa masih dipenuhi rasa marah dan kecewa terhadap Reza, perlahan-lahan hatinya mulai luluh dan timbul rasa iba. Setelah mengetahui fakta yang sebenarnya bahwa penculikan yang dilakukan Reza semata-mata karena terdesak, Mirsa mulai memahami keadaannya. Kondisi Aurel semakin menurun karena donor hati yang dibutuhkan tak kunjung ditemukan. Hatinya pun tersentuh untuk melakukan sesuatu demi putri dari bosnya itu. Ia teringat bahwa dirinya juga seorang ibu yang memiliki anak seumuran dengan Aurel. Mirsa pun berpikir, sebagai orang tua tentu saja ia akan melakukan apapun demi keselamatan anaknya sama seperti Reza. Dengan tekad yang kuat, Mirsa memutuskan untuk pergi ke rumah sakit. Di sana ia bertemu Ranti dan menyampaikan niatnya untuk mendonorkan hati kepada Aurel. Mendengar itu tentu saja Ranti merasa senang. Namun kebenciannya pada Mirsa tak serta-merta menghilang begitu saja. Ia masih menyimpan dendam dan rasa ketidaksukaannya. Prosedur pun segera dilakukan, mulai dari pemeriksaan hingga penjadwalan untuk memastikan kecocokan organ. Setelah hasil pemeriksaan keluar, dokter akan menentukan langkah selanjutnya untuk transplantasi hati bagi Aurel. Setelah menunggu cukup lama, Mirsa akhirnya dipanggil dokter. Dari hasil pemeriksaan, organ hati Mirsa dinyatakan cocok, sehingga operasi bisa segera dilakukan. Mendengar kabar itu, Mirsa merasa lega sekaligus bahagia. Ia berdoa agar Aurel bisa segera pulih kembali dan menjalani hari-harinya. Sementara itu, di tempat berbeda, Ranti menemui Reza untuk menyampaikan kabar baik bahwa ada seseorang yang bersedia mendonorkan hatinya. Namun, ia sengaja tidak menyebutkan bahwa orang itu adalah Mirsa. Ranti sama sekali tak ingin Reza mengetahui kebenaran itu. Sebab jika Reza sampai tahu bahwa Mirsalah yang rela mendonorkan hatinya, sudah pasti ia akan merasa berhutang budi dan kedekatannya dengan Mirsa akan semakin terjalin dekat. Tentunya hal itu tak akan dibiarkan Ranti terjadi. Karena tujuannya memang ingin menjauhkan Mirsa dari Reza. Maka ia berusaha menutup rapat-rapat kebaikan Mirsa. Ia tidak rela jika wanita yang ia benci itu semakin harum namanya di mata Reza. Namun bagaimanapun juga, kebenaran pasti akan berpihak pada Mirsa. Cepat atau lambat, Reza akan mengetahui bahwa malaikat penolong yang menyelamatkan nyawa putrinya itu adalah Mirsa. Ia bahkan berjanji akan melakukan apa saja untuk membalas kebaikan itu, meski tak akan pernah sebanding. Setelah prosedur selesai, Aurel segera dipindahkan ke ruang operasi. Namun sebelum masuk, Reza sempat meminta waktu pada perawat. Dengan penuh kasih, ia mencium tangan Aurel yang masih tak sadarkan diri, memberikan semangat bahwa putrinya adalah anak yang kuat dan mampu melewati masa sulit ini. Beberapa saat kemudian, Aurel dibawa masuk ke ruang operasi. Ranti berusaha menenangkan hati Reza, meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja, dan berharap operasi berjalan lancar. Di sudut ruangan lain, Mirsa duduk di kursi roda dengan wajah pucat. Namun kejadian tak terduga terjadi. Ia tanpa sengaja melihat sosok Radit di hadapannya. Mirsa nyaris tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Apakah benar itu suaminya
atau hanya bayangan semata. Radit pun syok ketika melihat Mirsa. Ia hanya bisa diam mematung, tak menyangka akhirnya bisa bertemu lagi dengannya. Radit kini harus menjelaskan semua kebohongannya yang telah ia simpan selama ini. Di rumah Pramana, dengan berat hati Radit akhirnya menceritakan siapa sebenarnya Mirsa kepada Karina. Mendengar pengakuan itu, Karina terkejut dan sulit percaya bahwa wanita yang selama ini ia kenal baik ternyata masih istrinya Radit. Namun karena rasa cintanya yang begitu besar pada Radit, Karina berusaha menerima kenyataan itu. Ia hanya bisa meminta dengan sangat agar Pramana jangan sampai mengetahui hal tersebut. Karina tahu jika ayahnya itu tahu bahwa Mirsa kembali ke Jakarta, ia bisa murka dan marah besar. Bahkan mungkin melakukan sesuatu yang membahayakan Mirsa dan mengancam keselamatannya. Karina pun mau tak mau harus berlapang dada. Tentunya dengan syarat Radit tidak boleh berpaling darinya atau masih menyimpan perasaan terhadap Mirsa. Sementara itu di tempat lain, Desi diliputi rasa cemas. Sambil memandangi foto-foto Mirsa, ia terus berusaha mencari putrinya itu. Kedatangannya ke Jakarta jelas akan menambah daftar panjang konflik yang terjadi. Namun dengan segala perjuangan yang ada, Desi tetap bersemangat untuk menemukan Mirsa. Rasa takut Nurma semakin menekan batinnya. Apalagi setelah ia melihat Karina dan Akira makin akrab saja dengan Mirsa. Keakraban itu semakin sering terjalin sejak Akira mengikuti les menari bersama wanita itu. Setiap pertemuan di antara mereka bagaikan ancaman yang bisa menghancurkan rahasia besar yang selama ini disembunyikan Nurma dan Radit. Betapa tidak, cepat atau lambat kebenaran bahwa Mirsa masih berstatus istri sah Radit dan Akira adalah putri kandung Mirsa akan terungkap juga. Nurma hanya bisa berharap agar waktu tidak terlalu cepat menyeret rahasia itu ke permukaan. Dalam upaya menjaga semuanya tetap tersembunyi, Radit berencana mengambil langkah berani. Ia berniat meminta maaf kepada Mirsa dan nekat memberikan sebuah rumah di Bogor sebagai bentuk tanggung jawab sekaligus penutup mulut. Namun sebelum pembahasan itu berlanjut, Karina pun muncul dan seolah menangkap potongan percakapan mereka yang menyebut kota Bogor. Tatapannya penuh tanya, berusaha membaca apa sebenarnya yang sedang dibicarakan mereka.